Assalamualaikum, halo. Kali ini aku mau bagiin resep empek kulit. Kita simak dulu bahannya. Ini ada kulit kan 1 kilo. Boleh pakai kulit apa aja di sini. Aku pakai kulit tenggiri. Ada 5 butir telur, ada sagu tani sebanyak 700 gram. Ini ada garam 35 gram dan penyedap rasa 20 gram. Air putih biasa 500 ml. Daun bawang 150 gram dan bawang merah cincang 75 gram. Ada merica bubuk 20 gram, boleh ditambah kalau suka pedas, dan ada baking powder sebanyak 20 gram. Nah, juga jangan lupa di sini tambahkan santan kental sebanyak 200 ml. Nah, ini sudah kita siapkan semua bahan-bahan. Ini aku pakai kulit ikan tenggiri batang. Kalian boleh tambah kulit ikan tenggiri atau kulit ikan sarden sejenisnya, boleh saja. Tergantung selera masing-masing. Nah, ini kita larutkan dulu garam dan penyedap rasanya. Di sini aku kelebihan taruh garamnya. Jangan lupa garam itu takarannya 35 gram dan penyedap rasa takarannya 20 gram. Atau boleh aja mau pakai kaldu jamur, atau boleh di skip juga penyedap rasanya, tergantung selera. Tapi di sini aku mau pakai penyedap rasa. Nah, setelah larut semua garam dan penyedap rasa tadi, kita aduk dulu kulit ikan tenggirinya menggunakan tangan aja, jangan lupa cuci tangan dulu. Terus kita tambahkan baking powder 20 gram ke dalamnya. Ini kita aduk rata semuanya. Nah, ini salahnya aku di sini adalah kulit ikan tenggiri itu ada masih yang beku. Jadi usahakan semua kulit ikannya itu tidak beku. Nah, kita masukkan larutan air garam dan penyedap rasa tadi. Apa fungsinya kita larutkan ke dalam air? Supaya mereka semua bahan-bahannya tercampur rata ke dalam air. Jadi tidak menggumpal saat di adonan. Nah, ini aku bejek-bejek aja atau aku aduk-aduk biasa aja. Sambil aku mencairkan ada kulit yang belum cair tadi. Ini aku tambahkan lada bubuk sebanyak 20 gram. Boleh aja mau 40 gram atau 30 gram tergantung selera pedas masing-masing. Karena ini anakku makan juga, jadi aku 20 gram aja. Lalu aku tambahkan santan kental sebanyak 200 ml, santan kara sebanyak 200 ml. Boleh aja pakai santan biasa, yang penting santannya fresh dan kental. Juga berpengaruh kepada pempek yang kita masak. Nah, ini ada 5 butir telur utuh. Jangan lupa ini telur fresh, telur suhu ruang. Nah, ini aku juga bejek-bejek. Kalau kalian nggak mau pakai tangan di step ini, kalian bisa pakai sendok atau pakai blender. Atau pakai mixer. Ini aku tambahkan bawang merah yang udah dicincang dan daun bawang yang udah diiris tipis. Usahakan semua yang diiris itu benar-benar tipis supaya nanti kalau digoreng rasa bawang dan rasa daun bawangnya tidak terlalu dominan ya. Lalu kita blend menggunakan tangan seperti biasa seperti ini sampai semuanya tercampur. Ini kita tambahkan juga sagu tani sebanyak 700 ml tadi. Kita tambahkannya secara perlahan aja, jangan buru-buru sekaligus. Nah, ini cara mengaduknya. Aduk ringan biasa aja, nggak perlu lalu diaduk diputar-putar begitu. Wadahnya yang diputar atau baskopnya yang diputar. Terus kita bejek menggunakan tangan pakai teknik aduk balik seperti kita bikin kue bolu gitu ya. Nah, ini diaduk-aduk biasa, pokoknya jangan terlalu diaduk berputar-putar seperti itu. Yang penting semuanya tercampur. Nah, ini kita tambahkan lagi sisa dari sagu taninya. Nah, ini dia. Kalau mau buat jual lagi boleh pakai sagu tani biasa. Terus kalau mau bikin premium, next aku bikin videonya untuk sagu tani yang premium ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus.
Jika sagu awal tadi sudah rata semua, kita tambahkan lagi sisa sagu tani atau tepung tapioka yang sisa selanjutnya ya. Nah, ini aku sambil dibantu. Jadi di sini tangan sebelah kiriku mutar untuk wadahnya dan tangan sebelah kananku untuk mengaduk. Nah, ini sambil sembari suamiku bantu untuk menabur tepung tapioka atau sagu taninya ya. Ini harus sampai benar-benar rata dan jangan menggumpal, karena pengalaman dari aku bikin pertama itu banyak sagu yang menggumpal. Tapi soal rasa tetap enak, cuman kalau gorengnya tidak pas pasti ketemu sagu yang menggumpal di dalamnya. Jadi caranya sambil kita putar-putar itu wadahnya, kita juga sedikit untuk menekan bagian adonan yang misalnya ada gumpalan sagu atau masih ada sedikit tulang seperti yang aku lakukan saat ini. Nah, itu biasanya akan mengganggu saat makan. Ini semua adonan sudah rata dan lanjut kita akan goreng. Kita goreng menggunakan api kecil dan minyaknya yang lumayan banyak. Kalian bisa lihat sendiri, jangan gunakan api besar. Nah, ini kita siapkan adonan. Di sini kunci untuk menggoreng pempek ialah dengan banyak sagu atau tepung tapiokanya. Nah, jadi di sini empek-empeknya kita gunakan atau kita balur tangan kita untuk membuat empek-empek berbentuk. Nah, seperti ini. Lebih kurang 3 menit. Jika minyaknya sudah panas, boleh kita coba goreng. Nah, ini pastikan benar-benar minyaknya panas ya. Jadi ini aku perlahan bikinnya. Ini aku ambil dulu secubit tangan ujung jari itu. Nah, jadi sebelum aku ambil, aku balur dulu dengan sagu, baru aku bentuk. Baiknya jangan menggunakan piring, taburan sagunya boleh aja di atas alenan atau nampan yang besar gitu, jadi enak untuk membentuk empek-empeknya. Jadi besar kecil empek-empek tergantung selera masing-masing. Ini aku mau bikin lumayan lebar atau lumayan tebal gitu. Jadi empek-empeknya benar-benar ngembang karena dikasih baking powder ya. Kulit ini kekurangannya, minyaknya akan cepat kotor karena kita balur dengan sagu, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa bersihkan saat udah goreng beberapa kali. Nah, ini memang agak nggak beraturan agak nggak beraturan aku bentuknya karena ya memang mungkin udah capek dari pagi tadi bikin adonan dan bikin konten-konten macam-macam. Tapi soal rasa dijamin enak, apalagi kalau buat jual lagi insya Allah bakal enak. Nanti resep cukonya aku bagiin ya. Sebelum lanjut goreng, aku bersihin dulu bekas minyak dari penggorengan pertama dan kedua tadi. Nah, ini bekas sagu-sagunya, jadi minyaknya kotor, tapi nggak apa-apa, nanti kita bersihin lagi. Nah, ini untuk cara yang detailnya aku bikin itu memang benar-benar mainnya di banyak sagu atau tepung tapioka. Ini kenapa lengket? Karena ini sagunya nggak aku refill lagi atau aku ganti yang baru. Jadi benar-benar lengket. Baiknya itu pakai sagu yang banyak dan yang baru ya. Baru itu maksudku di sini nggak bekas pakai yang tadi, baiknya ditambah lagi dengan yang baru, begitu ya maksudnya, jangan salah Pak. Nah, jadi harus bikin empek-empek kulit dan jenis empek-empek yang lain tuh harus butuh kesabaran. Walaupun dia enak dan juga wajar empek-empek itu mahal karena bikinnya lumayan. Ini kalau misalnya teman-teman buat simpan di kulkas atau di frozen, itu gorengnya setengah matang aja, taruh di dalam wadah yang tertutup atau wadah yang benar-benar rapet. Jadi kita gorengnya setengah mateng, nanti bisa digoreng lagi untuk kedua kalinya. Untuk 1 kilo adonan atau 1 kilo ikan tenggiri ini aku dapat 1 box besar itu atau sekitar 80 sampai 90 biji empek-empek ya. Tapi itu tergantung besar kecilnya empek-empek kalian yang kalian bikin atau kalian bentuk ya. Nah, ini empek-empek kulit ini akan kempes saat setelah digoreng. Nah, ini dia penampakan setelah digoreng. Ini boleh garing lagi, boleh dibikin frozen. Jadi kalau garing itu usahakan warnanya sedikit kecoklatan.
Nah ini karena aku suka yang tidak terlalu garing, masih terasa ikannya, boleh aja. Selamat mencoba di rumah dan semoga jadi inspirasi buat dagang atau buat menu lebaran atau acara arisan dan sejenisnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, nanti resep cukonya setelah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.